Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini, kita menyapa Kang Agus Ridmawan dengan profesi office boy. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar atau pikiran fisik. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber Kang Agus Ridmawan sebagai office boy. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau macam, yaitu 1. Pikiran sadar, 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa, 3. Pikiran roh. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik, juga disebut pikiran otak atau pikiran masuk akal atau pikiran masuk logika. Kelimanya adalah sama atau sinonim. 1. Pikiran sadar karena kita dalam keadaan sadar. 2. Pikiran fisik karena kita memiliki tubuh fisik. 3. Pikiran otak karena kita memiliki otak sebagai tempat atau memori menyimpan data atau informasi. 4. Pikiran masuk akal adalah karena sudah ada fotokopi akal di dalam memori otak. Yang kelima, pikiran masuk logika karena sudah ada fotokopi logika yang tersimpan dalam memori otak. Pikiran sadar, cara kerjanya adalah menggunakan alat fotokopi 5 atau panca indera, yaitu 1. Mata untuk melihat, 2. Hidung untuk mencium, 3. Telinga untuk mendengar, 4. Mulut dan lidah untuk mengecap dan berbicara. Yang 5 adalah kulit untuk merasa. Merasa atau perasaan dibagi 2, yaitu perasaan fisik dan non-fisik. Yang perasaan fisik itu adalah menggunakan indera hidung, mulut dan lidah, dan kulit untuk fisik. Dan non-fisik adalah perasaan, ya, rasa. Nah, sekarang Kang Agus bisa nggak tolong definisikan kata rasa pahit? Bisa nggak? Pahit adalah sesuatu yang memangnya itu pahit. Belum jelas. Ya, belum definisinya belum jelas. Belum. Misalnya contohnya begini, definisinya ya, yang contoh yang bisa definisi, yang bisa kita definisikan contohnya gitu. Rambut, definisinya adalah rambut adalah tumbuh di kepala, bentuknya adalah halus, panjang, dan berwarna hitam untuk orang Asia. Dan orang Eropa berwarna pirang. Kan jelas tuh. Betul. Nah, rasa pahit definisinya gimana? Seperti pare. Hah? Seperti pare. Terus? Terus lagi kalau Ya silakan. obat, seperti obat juga. Iya. Kang Agus pernah makan biji mahoni nggak? Belum Oke. pernah. Nah, sekarang ada di toples itu. Tolong diambil. Nah, tolong dicicipi. Ya, rasa apa itu?
terhadap Ya, TPA. silakan aja, dicicipin aja. Diketuk. Boleh disentuh, mau digigit boleh. Ya udah ambil satu ditutup kembali. Rasanya gimana? Hah? Enak? Ini Rasa pahit apa? nih, Pak. Hah? Pahit. Oh, rasa pahit. Nah, Pahit. jadi rasa itu tidak bisa didefinisikan. Yang bisa didefinisikan adalah kata, benda, dan lain-lain bentuk yang kelihatan. Tapi rasa itu tidak bisa didefinisikan, harus dirasakan. Rasa pahit, manis, asin itu nggak bisa didefinisikan, harus dicobai atau dicicipi. Udah cukup jelas? Jelas. Oke. Nah, berikutnya adalah alat fotokopi 5 indera itu adalah men-scan, fotokopi, men-scan, meniru, atau mencontoh. Jadi pikiran sadar atau fisik itu adalah memfotokopi, men-scan, meniru, mencontoh. Jadi seseorang yang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik adalah seperti robot, biorobot atau robot hidup mesin fotokopi. Nah, Kang Agus setuju nggak disebut robot hidup mesin fotokopi? Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju karena memang seperti itu. Oke, berikutnya setelah selesai fotokopi dilakukan identifikasi. Identifikasi itu artinya memberi nama atau tanda atau simbol atau label, lalu dikelompokkan menjadi 2, kelompok baik, buruk atau jelek, positif dan negatif, atau benar dan salah. Kedua kelompok itu yang disebut hukum polaritas, ya, atau dualitas. Nah, hukum polaritas atau dualitas merupakan satu kesatuan yang berpasangan atau memiliki lawan. Contohnya tinggi harus ada apa? Pendek. Rendah. Rendah. Panjang. Pendek. Oke. Gemuk. Kurus. Kurus. Setelah selesai identifikasi, lalu dicetak biru ke dalam memori otak atau memori jiwa. Nah, hasil fotokopi, identifikasi, dan cetak biru disebut, diberi nama 1, kepercayaan atau keyakinan. 2, masuk akal atau masuk logika. 3, iman atau beriman dalam beragama. 4, adalah pola pikir. 5 adalah paradigma. 6 adalah mindset. Mindset ini sebagai bahasa Inggris, tapi sudah dipakai Indonesia, diadopsi menjadi bahasa umum-umum ya. Mindset, dan yang terakhir adalah karakter. Yang ini semuanya, cetak biru ini yang akan menentukan nasib atau masa depan seseorang. Jadi apabila setiap cetak biru yang udah dicetak, setiap ada informasi masuk, pikiran sadar itu akan cek dan recheck, akan memberikan reaksi otomatis. Kalau belum ada cetak biru, akan ditolak langsung, disebut mental block. Nah, identifikasi Kang Agus, misalnya di dalam KTP apa aja? Ada apa aja KTP? Ada nama. Nama, Ada tanggal lahir. tanggal lahir. Ada nama kampung. Nah, sekarang contohnya gini, Kang Agus ada bilang nih temennya kamu atau tetangga atau bagaimana lah nyebut Agus itu bukan laki-laki sejati loh, sebenarnya aslinya tuh perempuan. Coba reaksi pikiran sadar kamu apa? Oh, pasti marah dong. Nah, itu loh Pasti otomatis marah. tuh. Jadi nggak perlu pikir lagi. Nah, inilah bahayanya identifikasi yang nggak tepat. Benar. Misalnya seharusnya kalau pakai pikiran sadar atau fisik marah. Tapi kalau tanya pikiran roh, marah nggak? Tanya hatinya. Pikiran roh kita. Iya, Ya. marah nggak perasaannya? Dalam hati yang Hah? orang ngejek tadi gitu. Iya, marah nggak? Ya biasa sih, Pak. Ya, Biasa. ya, enggak. Nah, itulah bedanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tunggu dulu. Nah, hasil proses fotokopi yang selama dilakukan, bahasa kerennya atau bahasa bakunya atau bahasa umumnya atau populernya disebut apa, Kang Agus? Belajar. Jadi fotokopi itu ada belajar. Jadi kenapa istilah fotokopi saya mau membiasakan ya, kata fotokopi ini lebih mudah daripada definisi belajar.
ya. Nah, makanya bahasa gaulnya lah ya adalah fotokopi. Oke, berikutnya lagi kita ke pikiran yang kedua. Tadi pikiran sadar atau fisik, pikiran kedua itu intuisi atau pikiran jiwa. Nah, alat komunikasinya adalah perasaan. Jadi pikiran intuisi itu tidak perlu proses fotokopi, identifikasi dan cetak biru. Itu otomatis bisa keluar sendiri. Makanya menurut fisikawan Albert Einstein, atau pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. 2. Manusia diciptakan untuk menjadi jenius, tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Yang ketiga, jenius adalah 1% bakat dan 99 kerja keras. Saya kasih tanda kurung cerdas. Berikutnya lagi adalah pikiran roh. Pikiran roh sama cara kerjanya adalah pakai perasaan, ya. Nah, orang yang menggunakan pikiran roh biasanya disebut super jenius. Orang yang menggunakan pikiran intuisi itu disebut kreatif atau jenius. Ya, itu bedanya udah cukup jelas ya. Oke, kita masuk ke topik 2 bahagia. Topik kedua bahagia. Sekarang Kang Agus bahagia nggak? Bahagia. Oke, bahagia karena apa? Bisa berjumpa dengan Bapak. Iya, oke. Terima kasih. Jadi bahagia ketemu saya. Bahagia. Oke, lain lagi penyebab bahagianya? Baru ini aja sih Pak Ari. Hah? Baru ini aja. Oh, baru ini bahagia. Oke. Jadi sebenarnya bahagia sederhana. Cara bahagia. Ya, tipnya yang pertama adalah coba Kang Agus tutup pejam matanya. Bisa lihat apa? Apa yang dilihat? Gak bisa dilihat. Nggak ada. Gelap. Gelap. Oke, dibuka. Coba lihat sekeliling ya, ini. Nah, harusnya itu bahagia. Bisa melihat, bisa bernafas, bisa mendengar, bisa makan. Nah, dengan cara bersyukur. Nah, bersyukurlah saat itu kita Bahagia. Yang membuat kamu bahagia yang secara material apa? Yang membuat kamu, contohnya apa? Kamu bahagia pada saat apa? Libur kerja itu bisa nikmatin tidur. Jadi libur kerja itu artinya bebas gitu ya? Bebas. Oke. Nah, ini juga bahaya nih ya. Sebenarnya libur kerja atau kerja itu harusnya bahagia. Waktu kamu kerja dinikmati harusnya bahagia. Cuma kamu kerja itu tujuannya hanya dapat uang. Nah, itu yang jadi nggak bahagia. Benar. Nah, setelah tujuan kerja adalah dapat uang, nggak kerja makanya bahagia. Nah, ini fotokopi yang perlu diperbaiki ya. Bekerja itu adalah bahagia. Kita bisa melakukan itu karena apa? Tubuh kita sehat, tangan kita sehat, kita bisa berkeringat. Nah, itulah kerja, itu adalah bahagia. Tapi karena nggak menyadari, tidak menyukuri, makanya menjadi beban. Pas nggak bekerja bahagia, libur itu bahagia. Coba kamu gini aja, nggak usah. Tiap hari libur bahagia nggak coba? Bahagia nggak? Nggak juga kan? Enggak juga. Nah, berarti salah itu fotokopinya. Ternyata libur tiap hari sepanjang tahun nggak mau juga. Nah, ternyata libur pun nggak bahagia kan? Bener nggak? Betul. Nah, oke, berikutnya lagi kita kari ke sukses. Kamu udah sukses belum, Kang? Belum. Oke, belum sukses. Oke, sukses sebenarnya setiap saat itu kita sukses. Kamu datang ke sini udah sukses belum? Sukses kok Ya. ini. Karena sudah Ya. sampai tujuan. Jadi setiap saat kita sukses, tapi kita nggak menyadari. Makanya kita nggak pernah bersyukur. Nggak bersyukur akhirnya nggak bahagia. Memang kamu belum sukses, ada yang belum sukses. Contohnya yang belum sukses apa? Kamu belum suksesnya apa? Belum usaha Oke, karir dan belum punya rumah, mobil. belum punya mobil, belum nikah, ya, nah oke.
Nah, berikutnya lagi adalah topik yang keempat adalah masuk ke narasumber, cerita pengalaman narasumber. Nah, Kang Agus ceritakan lahir di mana, tahun berapa, anaknya siapa, orang tua ibunya siapa namanya, punya saudara berapa, ya, pendidikannya sampai apa, lalu sampai bekerja jadi office boy, ya, sampai ini, oke, kurang lebih diceritakan, silakan. Oke, halo, nama saya Agus Ridmawan. Hmm. Saya kelahiran 17 Juni 2000 di Bogor tentunya. Terus saya mempunyai saudara kandung 4, kakak saya, ada abang saya juga. Jadi kakaknya 3, abang 1. Nah, terus kalau orang tua saya pendidikan terakhir itu sampai SD, dan ibu saya juga sama SD juga. Dan kembali lagi, alhamdulillah kakak saya juga ada yang SMP. Paling minim tuh kakak saya yang perempuan tuh 2 tuh SMP, 1 lagi SMK, abang saya juga SMK. Dan saya alhamdulillah gelar sudah S1, udah sarjana pendidikan juga. Terus kalau pengalaman untuk bekerja, waktu habis lulus sekolah pernah juga saya di POM, itu cuma 2 hari. Karena baru lulus udah nggak betah gitu kan, karena kan masih baru lulus sekolah gitu kan. Nah, juga baru 2 hari. Habis itu saya juga ngelamar lagi, dapat lagi di bagian resto. Kebetulan saya jabatannya jadi marketing. Itu saya dapat cuma 14 hari juga. Karena memang masih sedang-sedangnya habis lulus juga kan. Jadi kayak pengen bekerja tapi pengen santai-santai juga gitu. Dan yang terakhir ini yang paling lama ini kurang lebih 6 tahun kerja di Jakarta, bagian office boy tapi merangkap juga gitu. Terus, ya ceritain apa yang dikerjakan. Kalian dikerjakan di terakhir ini office boy, dari nyuci piring, kadang pel juga, terus merangkap juga, resepsionis juga, cetak dokumen keluar masuk, nerima tamu juga, seperti itu. Kadang saya juga nggak selamanya pulang juga, jadi rumah saya di Bogor, kadang pulangnya itu seminggu 2 kali lah, 2 kali. Itu di malam Rabu sama malam Jumat. Dan kadang Sabtu Minggu kan kadang suka libur, jadi saya pulang juga. Dan kalau cuti bersama juga saya pulang juga. Jadi tergantung ngikutin hari-hari libur nasional juga lah gitu. Dan terakhir di sini paling lama juga kerja di Jakarta. Sampai 6 tahunan lah kurang lebih. Sebelumnya tadi kamu cerita, Kang Agus kan cerita di pom bensin bertahan 2 hari. 2 hari. Terus di tempat apa namanya, restoran Restoran berapa hari? 14 hari. Oke, 4. Itu kenapa 2 hari bertahannya, kenapa? Nggak betah atau memang dikeluarin atau gimana? 2 hari itu karena memang kan waktu habis lulus sekolah itu kan mindset kadang pengen kerja dapat duit gitu Iya. kan. Ternyata mindset itu saya kagak kepake juga gitu Pak. Ternyata masih pengen kayak nongkrong, ngopi sama teman gitu Jadi kan. belum memenuhi standar Iya, seorang itu, pekerja. pekerja. Oke, yang kedua di rektor itu juga sama. Ternyata sama 14 hari Maksudnya juga. maunya apa? Di Main-main melulu. iya sama. Nah, 14 dengan hari. pengalaman 2 tempat kerja itu memberi pelajaran apa? Memberi pelajaran bahwasanya kerja itu ternyata ya memang Harus apa? butuh juga ya bagi yang mau punya uang. Hah? Oh, butuh juga, butuh uang. Jadi kalau dua tempat kerja itu ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Nah, Barang ternyata itu butuh baru-baru duit ya. lah gitu kan. Oke, ya baru lulus ya, biasalah euforia. Baru lulus, nggak Nah, lama. bagaimana ceritanya bisa lulus S1 minimal ceritanya coba? Oh ya, kelas 1. Kelas 1 itu saya kan waktu habis lulus SMK itu 2019. Iya. Nggak lama bekerja. Terus habis itu ada juga penawaran dari teman-teman saya juga, pada nawarin kuliah gitu kan. Iya, terus? Sampai guru-guru saya juga ada juga kayak saya, ayo kuliah gitu kan. Habis itu saya ikut kuliah juga akhirnya. Jadi kuliah baru bekerja. Kuliah itu Sabtu Minggu. Kadang kalau misalnya lagi libur kerja itu ya saya pakai buat kuliah 2 hari itu kan. Saya buat kuliah, udah beres, memang terasa juga kadang capek ya. Karena kuliah baru bekerja kan gitu. Karena kalau banyak tugas skripsi apa-apalah gitu kadang. Itu yang buat kita Nggak, capek. waktu kuliahnya itu di mana, dan satu ambil jurusan apa?
Kalau saya ambil jurusan S1-nya PPKN. Ya, Jadi PPKN. sarjana pendidikan saya Iya, bilang. terus? Selesai 4 tahun. Oke. Baru kemarin wisuda terakhir Wah, itu di bagus ya. 2024 saya baru S1 wisuda. Jadi udah selesai di wisuda ya? Udah selesai. Oke, jadi selama kuliah sampai kerja itu biayain sendiri? Dia sendiri. Oke. Nggak, kuliahnya di Jakarta atau di Bogor? Kuliah saya ngambilnya di Depok karena kan memang dekat rumah juga kan. Oke, Iya. Depok tapi kuliah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu Oke. kelas karyawan. Itu universitas apa sekolah tinggi? Saya pakainya sekolah tinggi Oh, sekolah tinggi. Sekolah tinggi ya? Swasta? swasta. Oke, baik. Jadi akhirnya bisa membiayain kuliah dari hasil pekerja sendiri. Saya bekerja sendiri juga. Oke, jadi bener-bener cita-citanya Kang Agus cetak birunya mau jadi sarjana ya? Sarjana karena di keluarga juga kan memang belum ada yang sarjana. Oke. Jadi Wah, saya luar biasa ya. jadi saya pengen anak terakhir ya atau anak Ya, bontot bilangnya. jadi cetak birunya sudah bagus ya. Orang tuanya SD, kakaknya SD juga, tapi ada yang SMA ya. Iya, ada SMP. Oke. Nah, Kang Agus SMK, SMK. jurusan Pemasaran. pemasaran. Tapi cetak birunya jadi sarjana membuktikan kepada orang tua atau kepada tetangga atau saudara bahwa orang tua saya tidak lulus SD atau lulus SD itu tidak penting, tapi saya bisa jadi sarjana. Kan gitu? Betul. Ya. Nah, itu namanya cetak biru jadi sarjana. Tapi kalau misalnya Kang Agus nggak ada cetak biru sarjana, bisa jadi sarjana nggak? Enggak Ya bisa. nggak bisa. Jadi ilmu cetak biru itu benar adanya kan, gitu. Jadi bisa sarjana jadi sarjana. Tapi belum cetak birunya nikah kan? Makanya Iya. belum nikah. Nikah belum. Heeh. Udah punya pacar belum? Punya pacar masih biasa-biasa aja sih Pak. Oh, Karena kan berarti belum cetak karena birunya saya ikut- belum. Ya makanya biasa-biasa ngeliat aja juga belum coba kalau dia cetak birunya menikah dan punya anak. Nah, cita-citanya yang terbesarnya pengen jadi apa? Cetak biru yang barunya mau jadi apa? waktu dulu masih punya cita-cita kayak mau jadi dokter gitu. Oh, mau jadi dokter, TNI oke. gitu. Tapi pas udah beranjak dewasa, kayak cita-cita itu pudar tuh Pak. Oke, Pudar. artinya itu bukan pudar, artinya memang belum tercetak biru. Kalau waktu kamu kecil tercetak biru, dokter harusnya jadi dokter. Tapi karena belum tercetak biru, yang akan terjadi, ya. Tapi tercetak birunya jadi sarjana, makanya jadi sarjana. Nggak jelas kan, waktu cetak birunya sarjana apa? Enggak kan? Sarjana. Jadi sarjana apa? Pendidikan PPKN. Ya, pendidikan PPKN. PPKN. Tapi jadi sarjana. Sarjana. Tapi nggak jelas ya, sarjana apa. Tapi dulu cita-citanya ingin jadi dokter. Tapi belum tercetak biru jadi dokter. Makanya nggak terwujud. Tapi ingin jadi sarjana, jadilah sarjana. Kan itu? Oke? Nah, sekarang cetak biru yang terbaru apa? Pengen jadi pengusaha aja. Hah? Pengen jadi pengusaha. Nah, itu namanya cetak birunya. Jadi pengusaha. Pembisnis. Ya, pembisnis gitu. Keren kan? Oke. Nah, nanti kita lihat wujudnya apa. Gitu. Tapi udah tahu caranya cetak biru? Udah. Oke, kalau udah tahu ya. Nah, sebelum kita akhirin ini sih lah mau memberikan pesan kepada pemirsa seluruh Nusantara ya, kepada keluarga, bapak ibunya yang nonton video ini dan kepada teman-teman kuliah atau teman kerja di kantor. Silakan mau disampaikan apa? Mungkin saya mau ngucapin terutama untuk generasi-generasi Gen Z. Pokoknya tetap semangat. Jangan tidur terus ya. Karena memang sebagian dari generasi anak muda ini harus sangat-sangat kita bangkitlah semangat kita gitu. Karena kalau kita rebahan terus, tiduran terus, itu kapan kita mau maju dan kapan kita mau mulai. Terus pada keluarga juga tetap sehat selalu juga, terutama untuk saya dan umumnya untuk yang menonton video ini. Sehat selalu juga untuk teman-teman, saudara semua. Oke, cukup. Terima kasih.